Audio Jungle. Audio Jungle. Yang mana pada siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka mengenangkan pribadi kami, hajatan kami. Luar biasa Bapak, saya dan kami dari sampai istri merasa bahagia. Ternyata kawan-kawan di kantor juga ini sudah PB kedua nih Pak nih. Jadi pagi ada juga PB kedua lagi ada. Juga merayakan hari ulang tahun. Saya yang jauh dari istri dan anak, tapi ternyata keluarga itu di mana-mana ada. Alhamdulillah keluarga pengagama Bengkulu sebagai keluarga saya juga telah nampaknya ingat dan merayakan ulang tahun. Terima kasih atas semuanya. Salam dan salam mari kita sambungkan kehadiran kita Nabi Muhammad SAW. Ya, sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu beserta istri. Semoga Allah berikan umur panjang, kesehatan, dan terus dalam iman dan takwa. Allah pelihara kesehatan beliau, Allah pelihara iman beliau, dan dapat mengakhiri juga 6 bulan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga yang saya muliakan Bapak Ibu Hakim Tinggi yang berhadir, kemudian Ibu Sekretaris, mungkin ada rombongan dari PTA lain yang hadir, mungkin orang baru nggak begitu hafal, dan juga yang saya muliakan Bapak Wakil Ketua. Ini orang tua kami, Pak Sari Hakim yang paling senior. Jangan visi dulu Pak, jadi hakim tinggi dulu. Ini mudah-mudahan ada jalan walaupun umur seperti itu nggak tahu saya kan. Bisa bertambah umur 2 tahun lagi. Kita doakan. Dan juga Bapak Ibu Hakim berhadir. Kemudian Bapak Sekretaris, Ibu Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, seluruh karyawan-karyawati, tenaga honorer, dan adik-adik PKL yang berbahagia. Tanpa terasa, alhamdulillah pada hari ini saya bersyukur ternyata acara resepsi Ananda Bapak di Aceh dihadiri juga oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Cuma tempatnya di sini itu suatu rahmat juga. Nggak tahu jadi dititip juga amplop di sini. Terima kasih. Dan kemudian juga terima kasih kepada kawan-kawan semua. Tadi memang ada refleksi sebentar kegiatan. Sebenarnya video yang fotonya belum, itu foto video dari kawan-kawan WA saya ngambil, saya bisa kumpul seperti tadi. Jadi istilahnya yang aslinya dibayar sampai 7 juta, tapi belum selesai. Jadi istilahnya kalau yang sebenarnya itu belum selesai lagi. Jadi alhamdulillah istilahnya sukses. Terima kasih untuk karangan bunga dari bapak-bapak, dari Pak Dirjen ada, Pak Tua ada, Ketua BPN, dari pribadi Panitra, dan juga pimpinan pengadilan yang pada Bapak tugas semuanya sampai, dan pribadi juga banyak. Ini juga merupakan support kebanggaan bagi kami sekeluarga. Ternyata memang keluarga kami itu banyak, ramai. Alhamdulillah juga waktu acara tersebut, nggak tahu lah ya, mungkin karena kita jauh lupa. Kawan-kawan itu kadang ada yang tidak terundang saja, tapi beliau datang, mungkin lebih dari 100 yang datang yang nggak ada seperti itu. Alhamdulillah itu merupakan suatu kebanggaan juga bagi alam dan sukses. Dan walaupun demikian, ketika kegiatan memang kesehatan agak sedikit, kalau sekarang ini lebih juga masih agak ngilu seperti itu. Alhamdulillah, tapi dengan izin Pak Ketua PDA cuti karena alasan sakit. Sebenarnya risih juga, jangan-jangan Allah berikan sakit pun nanti kata itu. Tapi memang benar sakit, tapi nggak sakit tidur begitu. Tapi seperti izin dan disampaikan juga sama Pak Dirjen, mohon izin jangan nanti kan dibully kita ya. Misalnya, tapi oleh sampai sekarang yang terakhir Bapak dia kurang enaknya datang ke dokter apa ortopedi hari tanggal apa itu? Hari 2 hari Senin Selasa masih belum 24, 25, 26, 23, 24. Dibilang sama dokter itu, Pak, mohon maaf ini Bapak berumur, badan sudah
opositas gitu. Ini kemungkinan untuk Bapak akan sembuh lagi. Jahat sekali dokter mengatakan. Bisa sekali berbicara. Ini tapi karena kita kalau orang awam nikah itu marah dia. Karena perlu dakwah kan. Setiap penyakit itu ada obat yang perlu sembuh juga seperti itu. Itu penyakit. Tapi memang sampai sekarang belum masih terasa. Memang sehat itu sangat mahal sebenarnya. Kalau bisa janganlah, memang sudah seperti itu. Jadi alhamdulillah pada hari ini juga kawan-kawan teman-teman saudara-saudara saya dari keluarga besar Pengadilan Agama Bengkulu juga mengadakan acara ulang tahun. Terima kasih, semoga kita diberikan umur panjang, kesehatan terus dan dapat melaksanakan tugas kita kedepannya semakin baik sebagaimana dikatakan oleh orang tua kita di pasar. Juga kedua kami laporkan kita alhamdulillah tahun ini mencapai target. Dari perkara yang masuk semuanya 1.115 sampai hari ini terlihat di SPP kita penyelesaian perkara kita sudah 98,44%. Tadi ada sisa ada. Sisa kemarin. Jadi sisa kita cuma 18 perkara. Kalau tahun yang lalu 96 perkara sisanya, tahun ini cuma 18 perkara, berarti kita sudah di atas di bawah 2% ya. Kalau rasionya 98,44, berarti kan sisanya itu, berarti nggak sampai 2% lagi. Alhamdulillah atas perjuangan Hakim, Pak dan juga Jursita yang terus mengupload. Nah, kami sini ngeyel Pak, seluruh apapun harus diupload ke SPP. Alhamdulillah perkara kita tahun ini telah melebihi target yang kita rencanakan. Tepuk tangan dulu. Nah, terima kasih nih Bu Panitra terus kemudian kawan-kawan agar bisa ya juga terpacu. Kalau dengan ekspor ini kita dulu agak gamang, sekarang sudah berhasil, sudah biasa seperti itu. Walaupun memang sedikit ada kendalanya. Dan tadi rapor dari Pak Sekretari juga, alhamdulillah realisasi anggaran kita tahun ini mencapai sudah 98, sekian juga kan. Nah, cuma yang sedikit yang nggak bisa tercapai itu karena belanja pegawai yang kita nggak bisa habiskan, itu nggak bisa kita habiskan karena memang seperti itu saja. Seperti yang lain sudah 100%. Alhamdulillah pokoknya target akhir tahun ini kita Pengadilan Agama Bengkulu telah tercapai. Insya Allah sebagaimana dikatakan ke depan lebih baik lagi. Tentu kita berkomitmen tanggal 2 kembali kita menandatangani fakta integritas kita, kemungkinan kita bersama ZI. Kami rencanakan Pak 2025 ini kita raih, tapi apabila teraih, mudah-mudahan dengan doa Pak Ketua nanti bisa tercapai hendaknya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ketua PTA dan rombongan telah bersedia hadir. Ini merupakan pertama selama hidup saya Pak ini. Hari ulang tahun saya itu dihadiri oleh Ketua. Tentu ini kue ada bakar ada, jadi tentu nanti Pak Ketua PTA suapin Pak Ketua PTA gitu ya. Dan juga nanti juga Pak Ketua PTA dengan kue ulang tahun Pak Ketua PTA suapin juga sama ibu kan. Itu kami ingin kekeluargaan seperti itu. Jadi nggak ada batas. Hari ini kita berbahagia, akhir tahun kita sudah tercapai. Hari besok kita mulai tahun baru. Hari ini kita bergembira, kita berfoto bersama, istilahnya ceria. Jadi mengakhiri akhir tahun 2024 dengan gembira dan insya Allah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin kami juga mohon sedikit petuah dari Pak Ketua PTA. Mungkin apa yang harus disampaikan, apa yang harus kami lanjutkan ke depan ini kepada Pak Ketua PTA, kami silakan. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ini dijamu oleh Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Sebagaimana yang kita ketahui, Pak Ketua Pengadilan Agama ini beberapa hari yang lalu telah melaksanakan kewajiban sebagai orang tua, yaitu telah mengantarkan pernikahan anak beliau di Aceh sana. Orang-orang tua yang seperti kami ini yang tergolong tua, kalau Pak Wakil dulu tidak ada rasa bahagia, rasa senang yang tidak terungkap sebagai orang tua yang seperti kita ini,
kalau bisa mengantarkan putra putrinya ke jenjang pernikahan. Ini bukan main, luar biasa gembiranya. Ya, saya sendiri Pak Ketua, 3 anak sudah saya antarkan nikah. Jadi Pak Rusdi ngomong, saya dulu mengantarkan anak umur 4 tahun, saya pergi merantau terus katanya, berbisik dengan saya. Tapi ketika melepaskan anak laki-laki ijab kabul nikah, juga nangis mengaum. Apakah itu benar? Nanti kita saksikan bersama-sama pada diri kita masing-masing. Kalau saya seorang anak perempuan lain Pak Ketua, kalau menikahkan anak dari kecil kita didik, tauhid, kita kenalkan agama, besar, kuliah, sarjana, nikah. Apa yang terbetik dari orang tuanya, bahagia dan anak saya ini nanti. Nah ketika itu terbetik di dalam hati, menangis, meraung itu di depan pengantin itu. Nah mungkin itu juga dirasakan di dalam hati oleh Pak Ketua Pengadilan Agama kita yang beberapa hari lalu telah melaksanakan hajatnya untuk mengantarkan beliau, melaksanakan ijab kabul, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita doakan dari kejauhan dari Bengkulu ke Aceh, alhamdulillah sukses, selamat hingga Bapak sendiri bisa kembali lagi ke PA Bengkulu ini. Nah, dalam kondisi yang seperti inilah kita diundang, dijamu oleh Pak Ketua karena tidak mungkin kan kita meninggalkan tugas untuk ikut bersama ke Aceh. Tapi doa dari kita kejauhan alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur inilah mungkin sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ketika engkau diberikan nikmat oleh Allah, ceritakanlah nikmat itu. Antara lain dengan teman-teman kita bersama dan dihadiri oleh yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu bersama rombongan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, hidangan yang kita santap ini menjadi barokah kita, insya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mewakili rekan-rekan selain ucapan selamat kepada Pak Ketua telah mengantarkan putra beliau untuk melaksanakan pernikahan. Kemudian selamat berulang tahun pula pada beliau ini. Sampai pula waktunya yang usia kalau nggak salah saya tadi dispesikan oleh Pak Sekretaris dengan Panitra dalam usia ke 58. Masih tua saja Pak. Ya, sudah 58. Tentunya doa kita beliau ya memimpin Pengadilan Agama Bengkulu ini sukses selalu, sehat selalu ya bersama kita. Tentunya kita satu langkah dalam mengemban tugas misi kita melaksanakan tupoksi di Pengadilan Agama Bengkulu ini. Apabila kita sama-sama bisa melaksanakan tugas bersama pimpinan, apapun yang kita rencanakan, kita niatkan, tentu akan berhasil dengan baik. Nah, oleh karena itu alhamdulillah Pak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, Pak Ketua beberapa bulan ini sudah bisa mengambil hati kami para karyawan ini. Semuanya apapun oleh beliau ini dimusyawarahkan bagaimana untuk meningkatkan tupoksi kita di Pengadilan Agama Bengkulu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini akan tetap berlangsung dan apa kita rencanakan sukses. Oleh karena itu, mewakili rekan-rekan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-58, sehat selalu dan sukses selalu untuk kedepannya. Tentunya kita berdoa kita sudah di Pengadilan Agama kelas 1 ini tentunya nanti dalam keadaan sehat, tidak lama-lama di PA Bengkulu ini Pak, langsung tinggi sudah kita bersama. Amin Allahumma amin. Ini yang penting. Nah, kemudian di samping dua yang sudah saya sampaikan, tentunya tidak kalah pentingnya juga waktu acara ulang tahun PTA Bengkulu Pak. Kami hadir semuanya di PTA melaksanakan senam. Saya ditanya oleh Pak KPTA, kapan berjumpa Desember bulan depan tahun depan? Dia tanya dengan saya. Nah, mungkin sekitar tahun ini juga pertengahan tahun dan menyampaikan kepada saya akan ulang tahun juga apa-apa akan melaksanakan purna bakti. Doa kita bersama tentunya dari Pengadilan Agama Bengkulu menyampaikan doa beliau bersama istri sehat selalu ya sampai dengan masa purna bakti dan selalu Allah anugerahkan ya kekuatan, kesehatan serta Allah selalu lindungi dalam segala langkah dalam memimpin dan juga Agama Bengkulu ini sampai dengan masa purna bakti beliau. Itu kita bersama mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang terakhir kita sama berdoa kepada Allah memasuki tahun 2025 ini kita berharap semuanya akan menjadi lebih baik dari tahun 2024
Karena kalau sama aja kita dari 24 dengan 25 itu sama aja, nggak ada perubahan. Nah kalau lebih kalau kita akan lebih buruk dari kehidupan tahun 2024, kita menjadi orang yang sangat rugi. Itulah di dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan karunia, hidayah, petunjuk, bimbingannya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai warga peradilan agama, kita dan keluarga kita masing-masing selalu hidup tentram, rukun, damai, dan semuanya sejahtera lahir dan batin. Itulah mungkin pengantar kami yang mewakili daripada rekan-rekan sekalian di Pengadilan Agama Bengkulu. Lebih dan kurang apa yang saya sampaikan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di ruang ini bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan suatu kegiatan yang mendapat nilai, yaitu silaturahim, yang insya Allah dengan niatan pertama kita silaturahmi bersama di sini, kemudian saling mendoakan, mudah-mudahan semua yang kita lakukan bersama dengan ridha Allah dan akan mendapatkan balasan pahala yang terindah, yaitu berupa pahala yang kelak akan kita tunai, akan kita terima manakala kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita sanjungkan pada Rasul mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan umatnya yang senantiasa menjaga dan mengikuti serta mentauladan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat Rasulullah yang bisa meneladani dan mengikuti sunnah, sehingga insya Allah kalau kita menjaga seperti itu, kita akan diakui sebagai umat Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, telah kita ikuti atau kita dengarkan bersama baik dari Bapak yang pertama tadi, Bapak Hakim yang di sini termasuk Bapak Hakim yang senior. Tapi kalau usia lebih senior saya semuanya. Ya, juga dari Sohibul Hajat, Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, yang telah menyampaikan maksudul Allah, yaitu beliaunya tadi menceritakan tentang peristiwa yang beliaunya lakukan untuk mengantarkan putranya yang memasuki jenjang pernikahan. Karena itu kewajiban orang tua mengantarkan putra putrinya ke jenjang pernikahan. Mengantarkan, tapi tidak melepaskan, tetap diantarkan, juga mengikuti, memantau, dan juga ada bantuan baik berupa moral maupun materi. Itu selalu. Bapak, saya alhamdulillah juga telah dipastikan oleh Allah sudah melaksanakan kewajiban itu untuk mengantarkan 3 orang anak saya. Alhamdulillah semuanya sudah menikah dan semuanya sudah punya anak, sehingga saya sudah kakek yang bercucukan 7 orang. Alhamdulillah. Insyaallah akan tambah lagi 1 lagi, berarti 8 orang. Cucu saya yang pertama sekarang sudah kelas 3, mau kelas 3 SMA, kelas 3 aliyah, yang tahun depan ini, tahun besok, tahun 2025 akan kuliah, tidak tahu kuliah di mana. Ya, alhamdulillah. Memang itu tugas orang tua, tugas mengatakan ini tidak berakhir, akan berlanjut. Dan alhamdulillah Pak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu telah berhasil mengantarkan putranya yang kedua, yaitu untuk melangsungkan pernikahan, dan kita bersama-sama mendoakan dari jauh
dan alhamdulillah telah berjalan dengan lancar dan sukses. Kita bersama-sama doakan mudah-mudahan keluarga yang dibangun oleh kedua mempelai putra dari Pak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu akan diberikan pertolongan, dikuatkan oleh Allah sebagaimana Allah memberikan pertolongan, menerapkan dan selalu membimbing, mencintai pada umatnya. Yang pertama, mudah-mudahan sebagaimana Allah memberikannya pada Nabi Jina Adam alaihi salam wasayyidatina Hawa. Kemudian juga direkatkan, diberikan keturunan, diberikan ketenangan sebagaimana Allah juga merekatkan, memberikan ketenangan pada Nabi Yusuf alaihi salam dan Sayyidatina Zulaikha. Dan juga sebagaimana Allah memberikan hal yang sama kepada Nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Itu harapan orang tua, dipermudahkan seluruh urusan, dipermudahkan seluruh urusannya maupun pekerjaannya dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan juga diberi keturunan yang soleh dan solehah. Begitu pula sekarang ini Pak Ketua kemarin hari ini kemarin itu sudah genap usia 58 baru 58 ya Pak, kita masih muda, masih ada Pak 7 dengan 2 11 tahun lagi, karena sebentar lagi akan jadi yang tinggi. Anak ini kan banyak yang sudah pensiun, termasuk saya. Insyaallah mudah-mudahan saya juga berakhir dengan pekerjaan ini adalah Allahumma ja'al khairu amalina khawatimahu, yaitu pekerjaan saya, pekerjaan yang lain pada yang terakhir itu adalah yang pekerjaan urusan yang terbaik. Wa khairu umrina akhirahu juga. Akhir manakala sudah waktunya menghadap Allah, jadikan yang terakhir itu adalah yang terbaik. Kita menghadap dan keadaan husnul khotimah, dengan berakhir yang baik. Ini yang harapan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian ada pesan dari saya selaku pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Yang pertama, alhamdulillah saya mendapatkan ini dari Pak Ketua tadi, bahwa Pengadilan Agama Bengkulu telah mencapai target-target yang telah ditetapkan, bahkan lebih dari itu. Saya selaku pimpinan atau Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mengapresiasi dan merasa terima kasih atas keberhasilan, atas tercapaiannya, dan bahkan lebih, ya, itu semuanya atas kerjasama bersama. Tidak bisa diklaim bahwa ini karena pimpinannya, karena hakimnya, karena paniteranya semata, tapi itu adalah atas kerja sama yang terprogram, kemudian yang kompak dengan baik, sehingga tercapai apa yang telah direncanakan. Dan sisa perkara tinggal berapa persen, itu tinggal 1 atau 2% ya, sekian persen, 1,9%. Itu adalah capaian yang bagus, capaian yang baik, alhamdulillah. Termasuk juga ekot tidak ada masalah. Meskipun Pak Dirjen menetapkan bahwa ekot itu akhir Desember 2024 dipatok minimal 50%. Itu bagi mereka yang masih kecil, wah, betul-betul berjuang dan betul-betul berusaha. Saya berasal dari Jawa Timur, dan kebanyakan kurang dari target itu kan dari Jawa Timur. Setelah diumumkan itu, kemudian pejabatnya yang semula di bagian kepaniteraan hanya mencapai beberapa persen saja, itu dia berusaha untuk mengejar
kekurangan itu. Dan alhamdulillah ada yang dulu baru diumumkan 5%, 8%. Yang kemarin tanya yang paling sedikit itu, alhamdulillah bisa dalam beberapa bulan ini bisa mencapai hampir kurang 0,9%, tapi sudah kejar dia. Nah, dia berjanji kemarin saya waktu kontak tanggal 24 masih ada waktu dikebut itunya. Itu insya Allah bisa tercapai 50%. Alhamdulillah kita di Bengkulu semuanya. Saat Pak Dirjen mencanangkan bahwa minimal perkara ekspor pada 2024 atau akhir Desember 2024 ini 50%, kita yang di Bengkulu alhamdulillah semuanya di atas 50%. Waktu dan bahkan satu pengadilan yang memperoleh reward, yang memperoleh penghargaan dari Pak Dirjen mewakili Bengkulu, yaitu Pengadilan Agama Mana. Pengadilan Agama Mana 100%. Tidak cuma tahun 2024, 23 kemarin 100% mana itu? Akhir ada 99 beberapa itu. 2024 100%. Alhamdulillah. Kalau kita tidak ada masalah. Ini mereka yang namanya di Jawa, Pak Ketua sebelum di sini kan di Jawa. Itu kenapa? Banyak faktornya. Antara lain di Jawa perkaranya banyak. Kemudian tenaga yang menyelesaikan perkara membantu Pak Hakim, membantu Bu Panitra pengganti itu disiapkan atau banyak yang tidak masuk BIPA atau daftar isian BIPA itu tidak masuk BIPA. Mereka dibayar dari kantor karena banyak sekali. Seperti saya dulu kan ketua Pengadilan Agama Malang sampai sekarang itu banyak. Itu yang masuk BIPA hanya sekitar kurang dari 20 biasa, tapi semuanya itu lebih dari 40. Untuk mengatasi inilah dari sisa jurusita yang menginfakkan kelebihan dari ongkos itu untuk teman-teman yang tidak mendapat sisa ongkos atau gaji dari BIPA antara lain dan sebagainya. Kita alhamdulillah sudah terbiasa, sudah melaksanakan itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian juga pesan saya, tolong jaga kekompakan, musyawarahkan kalau ada sesuatu yang kurang pas, kemudian pertahankan dan bahkan tingkatkan prestasi yang telah Bapak dan Ibu peroleh di tahun ini. Semua itu lakukan di samping kita memenuhi kewajiban sebagai abdi negara yang ditugasi Pengadilan Agama. Kita lakukan juga karena Allah. Juga kita lakukan semata-mata karena Allah. Insya Allah kalau kita melakukan hal seperti itu, kita akan tidak merasa bekerja itu capek. Kita tidak akan merasa bekerja itu berat, karena kita kompak, saling membantu. Kalau ada teman yang banyak mungkin pekerjaannya kita kurang, tolong dibantu. Karena Pengadilan Agama Bengkulu itu satu. Kalau satu saja ada yang kurang baik, maka yang disebut itu bukan orangnya yang tidak baik, tapi Pengadilan Agama Bengkulu. Termasuk juga integritas, jaga, pertahankan integritas. Saat ini saudara maksudnya
saudara bukan saudara kandung, bukan saudara seibu, tapi saudara seayah di Mahkamah Agung itu saat ini kan sedang disorot, dan bahkan ada komentar dari Pak Presiden itu kalau buka di WA ya, Pak Presiden itu kan ya apa itu ya apa kan itu sudah jelas dia salah dari segi apa sudah jelas, kenapa hukum sekian padahal dia korupsi 300 triliun kan seharusnya 50%. Alhamdulillah kita di lingkungan peradilan agama kita mohon kepada Allah jangan sampai terjadi seperti itu, apalagi terjadi pada kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan bahwa apa sih yang kita inginkan dari kerja ini. Dia jelas kita ingin memperoleh gaji dan sebagainya, tapi perolehlah gaji itu, perolehlah penghasilan kita itu melalui jalan yang benar, melalui jalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu hak kita ambil. Kalau bukan hak kita jangan sampai kita ambil. Kalau bukan hak kita jangan kita berusaha untuk mengambil yang bukan hak kita. Apalagi orang lain kita jelas tahu bahwa itu bukan hak kita usahakan untuk mendapatkan itu. Naudzubillah. Hasil yang seperti itulah yang kelak, yang pasti ya belum tentu bermanfaat oleh kita dan keluarga kita, tapi yang pasti yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan itu adalah kita sendiri di hadapan Allah. Belum tentu ini berbarokah, bermanfaat bagi anak cucu kita, tapi yang mempertanggungjawabkan itu kita di hadapan Allah. Kalau sudah masuk saatnya ke liang kubur, apa yang akan kita bawa, apa yang kita sebagai bekal. Padahal bekal adalah sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Fa inna khairaz zadi takwa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah pesan saya, hindari hal-hal yang mengakibatkan kita itu diremehkan dan direndahkan karena perbuatan kita oleh Allah, karena sesuatu yang salah akan ditampakkan. Kalau tidak sekarang, yang akan datang. Di samping itu akan dipermalukan keluarga kita, anak-anak kita. Inilah pesan saya, jaga integritas dan jaga profesionalitas sesuai dengan tugas masing-masing yang bagian panitia pengganti lakukan pekerjaan panitia pengganti dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai tidak mengupload secara rutin, kemudian memimutasi perkaranya secara rutin, apalagi masih ada tunggakan-tunggakan. Jangan sampai. Kalau umpama terlalu banyak, bisa meminta bantu pada temannya, saling membantu, saling memberi, saling menasihati, dan juga saling berkolaborasi terkait dengan kebaikan. Bapak dan Ibu, demikian pesan saya, dan kita berharap yang terakhir kita semua itu kita serahkan pada Allah. Setelah kita ikhtiar, kemudian kita bersungguh-sungguh, kita berdoa kepada Allah dan menyerahkan diri, semuanya saya gantungkan, saya serahkan urusan ini pada Allah. Insya Allah dengan kita melakukan berusaha seperti ini, kita akan ditolong dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصاها من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وعنك وإياك وكل شيطان مريض وجبار عنك وزيان وزين بر من شر كل شيء ما تعمل كل شيء عليم اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا وجبات الندامة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم. Ibu hadirin yang kami hormati, dengan terakhir pembacaan doa, maka berakhir pula acara syukur untuk acara kita Pak Ketua Pimpinan Bapak Guru itu jadi hari ulang tahun. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mohon ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makan siang atau makan pagi? Ini harus makan lambung. Kalau makan sini ada ukuran deh. Kalau makan siang sekian gitu tuh. Makan pagi sekian. Aja bang. Oh iya. Video.
Iya. Tinggi nih meja tuh, tinggi nih meja tuh tidak? Tidak. Awas ibu kira mau lewat. Jangan disorotnya. Iya siap. Ibu-ibu. Taksi dulu. Foto video. Peluang. Siap, sini yuk, dari sini Mia. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Capek. Kita ada ini video yuk. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, masih masuk. Lah di YouTube ada. Iya bang, lanjut bang. Daripada jatuh kasihan. Yo habis ini. Gue sambalnya di situ ayo kemudian dalam seberapa masuk lagi ayo cekin lagi. Bapak Ibu makan di aula semuanya ya. Wah 3 mas. Itu kopi mas. Kopi Aceh. Yuk. Yuk.
Jangan disorot nih ya. Enggak apa-apa ya. Ini meninggal. Hah? Bisa bro? Bisa. Makan dia udah. Woi. Ya, kelak. Harus sih kebayang. Lompat enggak? Lompat. Sakra masuk. Pisang ini satu juga. Masuk dikit aku deh. Mana ininya? Tuh di situ nah dalam media center tadi. Kelak kita ke dalam. Kit yang kanan. Nah, pasnya kok deh. Tidaknya nara itu dulu yuk. Minta tolong anggung. Juga kakak pegang. Yang masuk main. Nah, lahir kan. Go. Oi, Ada apa go? udah ambil. Tadi. Udah. Ini ngambek banget sih. Ngobrol nih. Macet. Udah ngambil. Ini kalau lawan kita juga lagi apa? Campur. Pula ke banyak dia. Ya Allah, Habis. Dia tambah asin. Saingan nih, sebenarnya. Dia beda lah. Wah. Udah paling aman. Lidah ayo. Oh iya deh. Makanan di dalam ya. Lidah baik. Ini kalau enak. Yo aku zoom ke muka Ayu nih ini. Enggak, pakai sendok. Makanannya sering. Kurang sehatnya enggak ini. Masuk sepenuh ini. Kloter terakhir. Iya. Kloter terakhir ini. Kalau ini apa ya? Ikan. Ikan.
Udah bang? Matikan ini. Di video dia. Itu zoom benar. Thank you.